Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat papa? Pada kesempatan ini kita akan memasak modifikasi dari sayur sop. Nah, ketika kita beli sayur sop satu bungkus di warung, kita akan mendapatkan wortel, buncis, kol, tomat, kentang, kemudian daun bawang, daun seledri, dan di sini kita akan tambahkan dengan 3 buah cabai merah, kemudian 1 potong tempe. Dan kita tambahkan juga dengan ikan teri, 2 butir telur. Ya. Di sini kita menggunakan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Nanti kita akan iris kecil-kecil bawangnya. Nah, mari kita lanjutkan proses pembuatannya. Pertama-tama buncis kita potong kecil-kecil ya. Kita potong buncis kecil-kecil supaya nanti dia jadi lebih cepat matang ya. Jadi kita potong kecil-kecil supaya dia cepat matang, jadi cepat lunak. Kemudian wortel juga kita potong tipis-tipis ya, supaya dia cepat lunak ya. Ini proses pemasakannya jadi cepat. Jadi kalau kita potong besar-besar, dia jadi lama proses pemasakannya, lama lunaknya. Nah, kita potong terus sampai habis ya, kita potong terus. Kemudian kol juga kita potong kecil-kecil ya, supaya cepat lunak nanti ketika dimasak ya. Terus kita potong pelan-pelan aja, jangan usah buru-buru ya. Pelan-pelan kita potong terus sampai habis. Nah, selanjutnya kentang juga kita potong ya, pelan-pelan saja kita potong supaya nggak kena pisau ya, buru-buru nanti bisa kena pisau, bahaya. Jadi kita potong terus kentang pelan-pelan ya, kecil-kecil supaya dia cepat lunak ketika kita masak nanti. Selanjutnya daun bawang juga kita iris dari kecil-kecil supaya dia nanti cepat lunak, cepat matang ya waktu kita masak nanti. Nah, terus saja dipotong pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru ya, bahaya nanti kalau kena pisau buru-buru ya. Kemudian bawang putih juga kita iris pelan-pelan, ya, kecil-kecil kita iris, tipis-tipis kita iris bawang putih ini supaya aromanya itu cepat keluar nanti ketika kita masak. Boleh juga bawang putih ini dikeprek juga boleh ya, kalau mau. Nah, kemudian juga bawang merah kita iris pelan-pelan ya, tipis-tipis kita iris bawang merah ini supaya nanti ketika kita masak aroma daripada bawang merah ini keluar ya, cepat keluar ya. Selanjutnya 3 buah cabai merah juga kita iris ya, kita potong kecil-kecil ya supaya nanti cepat lunak ya ketika kita masak ya. Tapi juga tergantung selera, kadang-kadang ada orang yang suka dipotong gede-gede ya. Tapi di sini saya potong kecil. Nah, kemudian daun seledri juga kita potong kecil-kecil ya. Nah, daun seledri ini nanti kita masak, kita campur ketika akhir daripada proses memasak. Nah, demikian juga dengan tomat ya. Tomat juga kita potong kecil-kecil, kita iris kecil-kecil tomatnya. Hati-hati dalam menggunakan pisau ya, bagi pemasak pemula ya. Hati-hati menggunakan pisau tajam banget ya, jangan sampai melukai tangan Anda. Jadi nggak usah buru-buru dalam proses masak, nikmati saja prosesnya pelan-pelan ya dalam proses memasak. Kemudian tempe juga kita potong 2 dulu ya. Kemudian kita potong lagi dalam ukuran yang kecil ya. Kita potong dulu dalam ukuran kecil. Terus pelan-pelan ya, sabar ya. Karena proses masak ini juga proses yang bagus untuk menghilangkan stres. Jadi nikmati saja proses masak ya, yang menyenangkan. Nah, kemudian ya, pelan-pelan saja kita prosesnya ya, proses pemotongannya pelan-pelan saja. Nah, kemudian tempe ini juga kita potong dalam ukuran yang lebih kecil lagi.
Jadi kita potong dalam ukuran yang lebih kecil lagi ya tempe ini, supaya proses nanti ketika digoreng itu lebih cepat matang. Oke, sekarang kita siapkan air nih. Air ini untuk memasak wortel dan kentang. Jadi wortel dan kentang ini kita masak dulu supaya lebih lunak dia ya. Lunak dulu, kita bisa masak dia nih wortel dan kentang ini ya, sampai matang kita masak dia ya, sampai lunak. Nah, kalau setelah lunak kita sisihkan ya, setelah matang setelah lunak kita sisihkan, nanti kita campurkan lagi dia wortel dan kentangnya. Kemudian kita panaskan minyak ya, sekitar 5 sendok makan minyak goreng ya, kita panaskan ya. Kemudian kita goreng tempe. Kita goreng tempe ya, yang sudah ukuran kecil-kecil ini. Kita goreng tempe terus, kita aduk-aduk supaya matangnya merata ya, supaya dia kena minyak semua tempe itu, kita aduk-aduk. Nah, terus kita goreng sampai dia matang. Nah, setelah matang kita angkat. Nanti kita campurkan ke dalam sayur ya. Tunggu proses selanjutnya yang akan terjadi. Terus kita ambil semua tempenya ya, yang sudah matang ini. Terus kita ambil. Nah, dengan minyak yang sama ya, bekas goreng tempe tadi kita goreng ikan teri. Masukkan ke dalam sayur yang sebenarnya ya, kita campurkan ikan teri. Terus kita masak sampai matang ikan teri ini. Nah, sini kelihatan bahwa ikan terinya sudah matang ya. Nah, ini siap untuk kita angkat. Kita angkat ikan terinya. Nah, kita angkat pelan-pelan saja proses pemasakannya, nggak usah buru-buru ya. Nikmati saja proses pemasak ini untuk menghilangkan stres ya, untuk menghilangkan kejenuhan dalam aktivitas sehari-hari terus ya. Terus diambil ikan terinya nih, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita panaskan minyak lagi ya. Nah, di sini baru kita mulai proses pemasakan sayur kita. Jadi kita panaskan lagi minyak sekitar 5 sendok makan ya. Kemudian kita coba minyak tersebut apakah sudah panas. Nah, ketika minyak sudah panas, barulah kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris-iris tadi. Nah, kita masukkan semua ya, bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk-aduk supaya matangnya merata ya. Kalau tidak diaduk-aduk nanti pinggirnya duluan matang. Nah, tapi kalau kita kita kocok 2 butir telur ya. Di sini kita kocok 2 butir telur. Nanti telur ini kita akan masukkan ke dalam bawang putih yang sudah matang. Ya, ini sudah matang bawang putihnya ya. Aromanya sudah keluar dan warnanya juga sudah kuning ya. Nah, sini nanti sekarang kita masukkan 2 butir telur yang sudah kita kocok itu. Kita masukkan 2 butir telur yang sudah kita kocok dan kita aduk-aduk. Kita aduk sampai merata dia ya. Nah, ini sudah matang telurnya. Sudah mengeluarkan aroma dia. Kemudian kita masukkan buncis ya. Jadi buncis yang sudah kita potong kecil-kecil tadi kita masukkan ke dalam telur yang sudah kita masak ya. Nah, kita aduk-aduk buncis tersebut supaya bercampur dengan telur ya, menyatu dengan telur yang sudah kita orek-orek tadi. Terus kita masak ya sampai buncisnya ini menjadi lunak. Kita tambahkan sedikit air ya, sekitar 100 ml air kita tambahkan supaya buncis itu lebih cepat lunak. Jika kena air dia cepat lunak ya. Nah, sini buncis sudah lunak. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan wortel dan kentang yang sudah kita rebus tadi, yang sudah matang tadi ya. Nah, jadi wortel dan kentang yang sudah kita rebus tadi sudah matang dia, sudah lunak dia. Nah, kita campurkan dengan buncis tersebut. Selanjutnya kita tambahkan kol. Kita masukkan kol yang sudah kita iris kecil-kecil tadi ya. Kita aduk-aduk. Nah, kemudian kita tambahkan tomat dan cabai ya yang sudah kita iris kecil-kecil. Dan kita aduk rata ya supaya menyatu semua
sayuran-sayuran yang kita buat ini. Nah, kita aduk rata supaya menyatu dia. Di sini masih ada air ya, airnya itu akan membuat dia menjadi lunak semuanya. Tambahkan tadi kita tambahkan 100 ml air ya, tujuannya untuk melunakkan semua sayur yang kita masak ini. Nah, terus kita aduk ya. Nah, selanjutnya kita masukkan tempe dan ikan teri yang sudah kita goreng tadi. Nah, kita masukkan sekarang. Nah, ini kita sudah masuk tahap akhir dari proses pembuatan sayur kita. Nah, kemudian kita aduk merata ya. Nah, tempe dan ikan teri tersebut ya. Kita aduk merata terus kita aduk merata supaya menyatu dia. Tempe, ikan teri, kemudian kol, wortel, kentang, buncis, kemudian bawang merah, bawang putih ya, menyatu nah, jadi supaya menyatu semuanya ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir ya. Ini akan membuat makanannya ya, sayurannya menjadi lebih enak ya dengan kita tambah 1 sendok makan gula pasir. Kemudian anak-anak juga menjadi lebih suka ya, jadi masakan itu menjadi tidak pedas ya, lebih gurih jadi. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan kecap manis ya. Tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Lalu kita aduk-aduk supaya menyatu ya. Supaya menyatu sayur dengan kecap manis yang baru kita tuangkan tadi. Kita aduk terus sampai merata, sampai menyatu dia semuanya ya. Nah, terus kita aduk ya. Kita harapkan semua sayur ini menjadi menyatu ya, membentuk rasa yang baru, aroma yang baru. Nah, di sini kita biarkan dulu sebentar ya. Kemudian kita tambahkan daun seledri. Daun seledri ini kita masukkan pada tahap akhir daripada proses pembuatan sayur ini ya, supaya dia tidak hancur. Jadi supaya dia aromanya itu masih tertinggal ya, ketika dia masih dalam keadaan hijau. Kalau kita awal-awal sudah kita masukkan daun seledri, dia akan hancur ya seledri ini. Nah, terus ya, di sini terlihat bahwa masakan kita sudah. Nah, kita tambahkan setengah sendok teh garam ya. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Jadi garam ini jangan banyak-banyak dulu kita masukkan pelan-pelan garamnya, karena ikan teri tadi sudah asin ya. Ikan teri sudah asin, jadi kita tambahkan garam banyak-banyak bisa tambah asin banget, nanti gak enak lagi masakan yang sudah terlalu asin. Jadi kita tambahkan garam pelan-pelan. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Di sini kita menggunakan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Di warung-warung banyak tuh kaldu jamur ya. Terus kita aduk-aduk sampai rata ya, supaya menyatu semua kaldu jamur ini dengan sayur yang kita masak. Terus diaduk-aduk terus. Jadi nikmati saja proses pembuatannya ya. Ini bagus sekali nih untuk menghilangkan stres kita dalam kehidupan ini ya, memasak tersebut. Nah, aduk terus. Nah, ini sudah boleh dicoba. Nah, ambil sedikit coba apa yang kurang. Apakah kurang gula, apakah kurang garam, apakah kurang kaldu ya. Coba sedikit. Jika masih ada yang kurang, nanti bisa kita tambahkan apa kurang garam, apa kurang gula. Nah, kita coba dulu sedikit. Nah, di sini saya tambahkan setengah sendok garam ya. Sepertinya kurang asin ya. Nah, asinnya tuh belum terasa ya. Jadi saya tambahkan setengah sendok teh garam ya. Nanti kalau kurang bisa kita tambah lagi garam. Jadi kita aduk-aduk lagi ya, supaya garam tersebut bisa menyatu, bersenyawa dia dengan sayur yang kita masak ini ya, menyatu dengan baik ya. Kita aduk-aduk terus supaya merata ya, supaya bercampur dengan baik. Nah, ini proses akhir dari pemasakan kita. Jadi ini sudah matang ya, ini sudah siap untuk disajikan. Dan inilah dia sayur yang kita masak tadi. Ini modifikasi daripada sayur sop ya.
Biasa kita beli sayur sop di warung, satu bungkus, biasa kita masak sop. Tapi pada kesempatan ini sayur sop tersebut kita modifikasi menjadi sayuran seperti ini dengan kita tambahkan ikan teri, telur, tempe ya. Kemudian kita tambahkan cabai ya. Jadilah masakan seperti ini. Dan ini rasanya enak banget. Jadi saya harapkan Anda bisa mencoba di rumah. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, like dan share pada teman Anda. Mudah-mudahan teman Anda juga bisa mempraktekkan ini di rumah dan bisa mendapatkan model-model baru dari masakan yang bisa kita gunakan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.